Sekarang apa keistimewaan masa muda? Masa muda. Banyak ulama mulai membahas kenapa disebutkan secara spesifik tentang masa muda. Mereka mengatakan bahwasanya di antara keistimewaannya adapun masa anak-anak, maka ini tidak dibebani. Ya enggak? Berarti dia tidak dicatat. Ya. Rufi al-qalam an thalatha. Ya. Anis sabi hatta yahtalim. Pena tidak mencatat, malaikat tidak mencatat perbuatan anak kecil sampai dia dewasa. Maka selesai. Tidak ilmu syariat, tidak dicatat. Tidak dicatat. Masih. Tapi kalau dia berbuat baik, misalnya orang tuanya ngajak umroh, ngajak haji, dia dapat pahala. Ya, seperti seorang wanita yang kemudian sedang umroh atau sedang haji, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya haji sambil bawa anak ini. Ya, apakah walihada ajrun, dapat pahala? Kata Nabi, ya dapat pahala, kau juga dapat pahala. Jadi kalau kita ajak anak-anak sholat ke masjid, insya Allah juga dapat pahala. Kita orang tua juga dapat apa? Pahala. Tapi kalau mereka melakukan kesalahan, belum balik. Baik. Kemudian tengah-tengah tadi sini masa muda. Kemudian kalau masa tua, masa bapak hingga tua, ini sudah masa lemah. Masa lemah, banyak urusan, banyak pikiran, sampai kadang-kadang badan sudah bau tanah. Ya. Maka masa muda ini yang puncak kekuatan. Kemudian banyak waktu luang. Energik, ya. Belum banyak tanggung jawab. Maka yang disyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum kalau tidak salah ayat 54, sebentar. Ya, Ar-Rum ayat 54. Allah mengatakan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Kata Allah, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, thumma ja'ala min dha'fin quwwatan, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiban. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Dha'fin itu lemah. Allah ciptakan kalian dari lemah. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah kuat, dha'fan wa syaibah. Allah menjadikan lemah. Setelah lemah apa? Kuat. Setelah kuat apa? Tua. Tapi kuat ini adalah masa muda. Ini masa apa? Masa muda. Lemah dari lahir sampai umur 15 itu masih lemah. Mulai bertahap ketika sudah 15 ke atas mulai semakin kuat, mulai nampak kekuatan dari tubuh orang tersebut, dan di puncak-puncak kekuatan sampai umur 33 kemudian bertahan sampai 40 mulai turun ya. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, Allah sebutkan dalam surat Al-Kahf, ketika dia telah mencapai asyuddahu, ada yang mengatakan asyuddah itu puncak kekuatannya umur 33, wa balagha 40 sanah, kemudian bertahan sampai umur 40 tahun. Qala rabbi a'udzini an ashkura ni'mataka allati, maka dia mengatakan, ya Allah, mudahkanlah aku untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu ya. Kenapa? Karena umur 40 sudah mulai banyak kesibukan, sudah banyak pikiran ya. Umur masih muda, aktif. Ini contoh. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Kata Rasulullah SAW, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Apa saja? Di antaranya syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu.
Sihataka qabla maradik, sehatmu sebelum sakitmu. Ghinaka qabla faqrik, masih punya duit sebelum miskin, datang miskin. Faragaka qabla syughlik, masa farag yaitu masa luangmu, waktu luangmu sebelum kau sibuk. Kemudian terakhir hayataka qabla mautik, mumpung masih hidup sebelum apa? Mati. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi SAW, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tuamu. Karena beda antara masa muda dengan tua. Tua lemah, tidak kuat lagi, salat malam sudah tidak sekuat seperti dulu, puasa tidak kuat seperti dulu, kalau berdakwah juga tidak seaktif seperti dulu. Masih muda kesana kemari, loncat sana loncat sini masih bisa ya. Dihantam orang masih kuat, masih sabar, segar. Tapi udah tua, udah 50, 60 udah enggak kuat. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian Allah jadikan setelah masa tua, masa kekuatan, kemudian lemah dan tua. Inilah kenapa masa muda akan ditanya oleh Allah secara spesifik. Karena disitulah dia sebenarnya waktu yang sangat energik dan produktivitas di masa muda. Jadi banyak waktu luang, energik, belum banyak tanggung jawab, terus produktivitas. Namun juga banyak ujian. Kenapa ujian? Karena anak muda sukanya berani coba-coba. Berani ini, berani. Ketika sudah 40 udah banyak mikir, enggak berani nyoba. Tapi kalau masih muda, mau coba ini, mau maksiat ini, mau coba ini. Anak muda banyak coba-coba. Narkoba mau coba-coba, pacaran mau coba-coba, minum khamr mau coba-coba, zina mau coba-coba, merokok coba-coba, ya. Nonton ini, nonton anu coba-coba, berani. Maka ini masa yang diperhatikan secara spesifik oleh syariat. Baik. Nah, siapa yang berhasil di masa ini? Yang berhasil mengoptimalkan masa ini, maka sangat mulia. Mengoptimalkan masa ini, maka sangat mulia. Di antara dalam satu hadis, ada dua hadis, satu dalam Sahih Bukhari, satu dalam hadis riwayat Ahmad dengan sanad hasan li ghairihi. Dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu Inna Allah la ya'jabu minasyab laisat lahu sabwah. Sungguhnya Allah kagum, kata Nabi SAW, Allah kagum dengan pemuda yang tidak nakal. Laisat lahu sabwah, tidak sifat kekanak-kanakan, itu yang tidak condong kepada kenakalan. Bahasa istilahnya tidak nakal lah gampangnya. Tidak tukang maksiat, tidak nakal. Ada pemuda seperti ini Allah kagum benar-benar. Karena berarti dia memisahkan diri, dia menjauhkan dari yang lain-lain, kemudian dia fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memanfaatkan masa mudanya untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu, berbakti sama orang tua, mungkin dia cari nafkah buat orang tua, dia sempatkan puasa sunnah, dia sempatkan salat malam, dia belajar Al-Qur'an. Nah, ini Allah kagum dengan pemuda. Karena zaman muda-mudi biasanya jalan-jalan. Jalan-jalan ke Paris, ke Tegal, ke Malang misalnya. Ini jalan-jalan ya. Pengen beli ini, beli anu, beli ini. Ya. Yang kedua dalam Sahih ini dalam riwayat Ahmad, hadis riwayat Ahmad. Hadis yang lain, hadis yang masyhur yang kata Rasulullah sallam, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah itu. Sangat amat panas terik, keringat bercucuran. Keringat bercucuran. Bukan cuma bercucuran, semua manusia berdiri. Yauma yaqumun nasu rabbil alamin, semua manusia berdiri. Tidak ada yang duduk, tidak ada yang jongkok, tidak ada yang berbaring, apalagi semuanya berdiri. Kemudian desak-desakan. Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Kata Allah, sungguhnya dari yang pertama sampai akhir semuanya dikumpulkan pada hari yang telah ditentukan, itu hari kiamat di padang mahsyar. Manusia dikumpulkan, mereka berdesak-desakan sehingga mereka merasakan panas dari atas matahari dan dari samping dengan
keringat yang bercucuran karena mereka berdekat-dekatan. Nah, di hari yang sangat dahsyat tersebut, baru lama khilaf, berapa lama mereka berdiri sebelum datang Allah untuk memulai persidangan. Hari kiamat padang mahsyar itu 50.000 tahun. Berapa tahun? 50.000 tahun. Situ ada proses-proses banyak. Di antara proses pertama adalah kebangkitan menunggu Allah datang untuk mulai persidangan. Nah, berapa lama mereka menunggu persidangan ini? Ada yang memang 300 tahun, ada yang memang 1000 tahun, Allah alam. Tapi yang jelas lama. Yang jelas lama. Di masa menunggu kedatangan Allah tersebut sampai Allah berfirman, "Ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa", datang Rabb untuk mulai persidangan. Di masa menunggu tersebut ternyata ada 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Siapa 7 golongan yang mendapat keteduhan di hari yang sangat terik tersebut? Yang pertama kata Nabi SAW, imamun adil, imam yang adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah. Ini yang menakjubkan. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan. Maka ini lelaki spesial. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan. Sementara yang lain-lain pada senang main-main, maksiat, buang-buang umur, buang-buang waktu, ngabisan waktu nonton ini, nonton anu, begadang malam-malam, dia tidak. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kenal seorang pemuda, Masya Allah, dia belum nikah, kemudian dia jomblo. Dia tinggal sama ibunya. Dia tidak makan kecuali sama ibunya. Dia kerja untuk apa? Ibunya. Sementara pemuda-pemuda yang lain mungkin jalan sana kemari, dia sibuk ngurusin apa? Ibunya. Masya Allah. Betapa besar pahalanya. Jadi ternyata di antara 7 golongan yang Nabi sebutkan, nomor 2 adalah ini, syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keempat, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, lelaki yang rindu untuk ke masjid. Yang kelima, rajulun da'atu imra'atun dzatu nasibin wa qala inni akhafullah, seorang lelaki yang dirayu oleh seorang wanita untuk diajak berzina, yang cantik dan kaya raya. Kemudian sang lelaki berkata, aku takut kepada Allah. Bi yaminihi fa akhfaha dia sembunyikan sampai tangan kiri tidak tahu apa yang di tangan kanannya. Dan yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khalian fa fadat aina, seorang yang sendirian berzikir kepada Allah kemudian menangis. Ini semua 7 orang hebat semua. Di antaranya syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Dan ini maksudnya juga pemudi, baik pemuda maupun apa? Pemudi. Nah, marhalah atau fase syababiyah, fase muda ini yang sekarang kita lihat banyak pemuda yang hancur di zaman sekarang. Masa muda. Yang adanya medsos, fitnah wanita, fitnah harta, fitnah ketenaran, popularitas, fitnah kemewahan dunia. Tontonan mereka itu kerjaannya, yang ditonton popularitas, yang ditonton wanita, yang ditonton film, yang ditonton orang YouTuber yang pamer kekayaan, yang ditonton YouTuber yang jalan sana jalan kemari pamer privasi, sehingga tumbuhlah anak muda dengan pikiran seperti ingin jadi orang seperti YouTuber yang menghabiskan waktu anak muda. Jarang mereka menonton tontonan yang mungkin edukatif, jarang, enggak menarik, yang menonton sedikit. Yang tonton apa? Yang popularitas, pamer popularitas, pamer kekayaan, ya, pamer kemewahan, yang aneh-aneh, yang bikin viral, ya. Ini anak-anak. Kesian anak-anak muda. Sehingga jangankan anak muda yang awam, yang belajar di pondok pun terpengaruh. Yang belajar di pondok pun terpengaruh. Jadi mau saya, ini yang terjadi di masyarakat sekarang. Anak-anak muda tontonannya seperti itu, tontonannya popularitas, kemewahan, ketenaran, pingin inilah, pingin aning, viral-viral. Kasihan anak-anak kita. Maka ekstra keras kita didik mereka agar masa muda ini masa transisi. Kalau mereka rusak masa muda, sulit untuk diperbaiki. Bukannya tidak mungkin, tapi sulit. Mereka mencari jati diri. Kalau dapat circle yang bagus, circle nuntut ilmu, circle pengajian, circle orang-orang berbakti sama orang tua, Masya Allah jadi mereka. Tapi kalau circle-nya salah, waduh kasihan.
kacau anak muda. Tapi dari situ maka ini semua mukaddimah. Kita mau cerita tentang apa? Kisah para pemuda dan budi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran secara